Selamat pagi teman-temanku, follower-follower setia subscriber. Di sini saya akan memberikan deskripsi atau penjelasan mengenai cara membuat manajemen user menggunakan if dan case statement, membuat manajemen transaksi, dan administrasi basis data, serta constraint pada sistem basis data. Video ini juga saya buat untuk memenuhi tugas UAS sistem basis data yang ada di perkuliahan saya. Untuk langkah pertama, kita bisa membuka XMPP-nya terlebih dahulu. Ini tadi sudah. Kita mulai start untuk apa ajanya dan juga MySQL. Setelah itu, kita buka shell. Nah, di sini kita bisa langsung masukkan MySQL menu root. Karena di laptop saya tidak saya beri pas kata sandi, jadi tidak perlu dikasih main page. Langsung kita ketik MySQL menu root, kita enter, nanti langsung masuk ke MariaDB monitornya. Setelah itu kita gunakan database yang kita miliki. Nah, seperti yang telah kita buat laporan, setelah saya buat laporannya. Nah, ini untuk yang nomor pertama, kita harus menggunakan database kita sendiri. Semisal belum punya database, kita bisa mengikuti ini caranya dengan create database. Kita buat database sesuai yang kita inginkan. Kita buat dengan nama name. Ketika kita sudah memiliki, kita langsung gunakan use. Kita ketik use a/22146667. Nah, ini sudah database kita sudah terganti, jadi sudah menggunakan database yang kita miliki. Selanjutnya, kita membuat manajemen user. Nah, untuk manajemen user, kita bisa membuatnya tanpa harus masuk ke database terlebih dahulu. Jadi kita keluar dulu dari database, nanti kita langsung ketikkan create user purpose, terus add localhost, terus identifier untuk diberikan nama apa. Nah, seperti itu. Seperti ini nanti sesuai ini. Setelah itu kita bisa lihat user yang kita miliki itu apa aja. Kita bisa lihat di sini, kita coba. From MySQL user. Kok error? Oh, harus masuk dulu. Jadi, untuk membuat manajemen user, langkahnya seperti ini. Nah, untuk kita mengecek user yang kita miliki, itu kita bisa masuk dulu ke MySQL main urutnya. Setelah itu, kita bisa ngecek apa yang kita miliki, user apa yang kita miliki, user apa saja. Nah, di sini terlihat yang telah saya buat itu ada admin purpose dan ada user purpose. Nah, setelah kita membuat usernya, kita jangan lupa untuk memberikan hak user pada setiap usernya. Tadi kita telah membuat admin purpose dan user purpose. Nah, untuk admin purpose kita beri akses penuh terhadap database-nya, sehingga pada grant-nya tertulis all privilege, sehingga dia bisa mengakses penuh apa yang berisi di apa yang ada di database tersebut.
untuk admin user, untuk user purpose, ini kita beri hanya sebagian, jadi grant select. Jadi nantinya dia hanya bisa mengakses sebagian dari tabel-tabel kita, karena itu juga untuk sebagai bahan hati-hati, jika diberi akses semua dapat membahayakan data kita sendiri. Untuk selanjutnya, kita menggunakan if dan case statement. Nah, untuk membuat ini, kita membutuhkan tabel-tabel yang nantinya dibutuhkan untuk membuat if case statement. Langkah pertama, kita bisa membuat tabel. Teman-teman pastinya sudah bisa kan membuat tabel. Kita coba membuat tabel yang kita butuhkan. Itu ada tabel buku, tabel anggota, tabel peminjaman, kategori, dan detail peminjaman. Nah, di sini sudah terlihat jelas create tabel kategori. Nah, create tabel ini kategori untuk nama tabelnya. Terus ID kategori untuk kolom-kolom yang kita nanti ingin isikan. Ini ada kolom ID kategori, ada kolom nama kategori. Nah, setelah nama kolomnya itu diikuti dengan tipe data. Lalu dia dijelaskan apakah dia mau otomatis nanti diisikan angkanya, auto increment itu untuk nanti urutannya sesuai gitu. Nah, setelah itu kita jangan lupa untuk ditutup kurung lalu enter. Jangan lupa titik duanya ya, titik komanya. Lalu setelah oke, kita beri isian untuk tabel itu. Kita insert into kategori, terus namanya mau diisi apa sesuai urutan yang tadi telah dibuat. Nah, setelah tabel-tabelnya kita buat, ini ada tabel kategori, tabel buku, ada tabel anggota, ada tabel peminjaman, detail peminjaman. Nah, setelah itu, tabel-tabel yang kita butuhkan telah kita buat, lalu kita membuat if case sesuai kasus yang kita inginkan. Pada kasus yang di bawah ini kita menentukan status stok. Status stok itu untuk melihat statusnya nanti seperti apa berdasarkan jumlah stok yang tersedia. Nantinya, buku yang jumlahnya lebih dari 0 itu akan berstatus stok terbatas. Dan apabila jumlahnya lebih dari sama dengan 10, itu nanti stoknya akan ditampilkan stok tersedia. Nah, untuk selain batas yang di atas tadi saya sebutkan, sebelumnya tadi saya sebutkan, itu berarti nanti akan menampilkan stok habis. Seperti itu. Nah, pada kasus di bawah ini hampir sama juga. Jadi kita juga membuat if case statement juga. Itu berdasarkan keterangan dendanya. Dia memberikan keterangan dendanya apa berdasarkan status peminjaman. Misal nanti di status peminjaman keluarnya dikembalikan, nanti keterangan denda akan muncul denda keterlambatannya. Jadi akan statusnya dia apa gitu. Nanti misal dipinjam berarti tidak ada denda. Misal dikembalikan, dia nanti akan ada tulisan denda keterlambatan. Nah, selanjutnya kita membuat manajemen transaksi. Pada manajemen transaksi, seperti gambar ini, itu merupakan runtutan prosedur untuk menambah peminjaman buku. Pada kasus penambahan peminjaman buku, maka akan diperiksa ketersediaan stok buku. Jika stok buku tersedia, maka terjadi pengurangan stok buku. Penambahan seperti penambahan nanti data-datanya. Kita bisa membuat prosedurnya. Oh iya, untuk membuat prosedur manajemen transaksi ini, kita harus mengubah yang awalnya delimiter akhirnya itu titik koma seperti ini. Kita ubah ke selain titik koma supaya nanti tidak rancu. Kita coba delimiter
kita bebas bisa pakai apa aja, bisa tanda seru, bisa pagar, bisa dolar, yang penting 2 dan pakai spasi. Nah, jadi delimiter slash enter. Nah, dia akan otomatis sudah bisa kalau seperti ini. Kita gunakan database dulu. Karena tadi delimiternya udah diganti, jadi kita tetap pakainya itu. Nah, dia akan otomatis seperti ini. Nah, untuk membuat prosedurnya, kita awalnya membuat langsung create prosedur, setelah itu nama prosedurnya apa, lalu kita masukkan data-datanya. Setelah itu kita bikin, setelah dibikin kita deklarasikan jumlah stoknya. Lalu untuk memulai transaksinya kita start transaction. Setelah itu kita untuk memeriksa ketersediaan stok buku kita buat apa ini namanya ya, kode berupa select jumlah stok into jumlah stok, lalu kita ngambil dari tabel buku, melihat ID-nya itu seperti ini. Setelah itu kita membuat if case statement-nya, jika jumlah buku lebih dari jumlah yang diharapkan, itu nanti dia akan mengurangi stok buku. Jadinya nanti untuk mengurangi stok buku, dia langsung mengupdate. Kita set jumlah stok sama dengan jumlah stok jumlah yang tadi dipinjam. Itu diambil dari data buku, tabel buku. Untuk menambah data peminjaman juga sama. Setelah itu, setelah kita beri semua detail-detailnya, lalu kita commit transaction dengan cara commit. Ini jangan lupa, karena kalau ini nanti tidak di-commit, dia tidak kedetek. Setelah itu, kita buat else-nya juga untuk rollback-nya, biar nanti misal if yang kita buat tadi ternyata tidak ada yang sesuai, nah ini pilihan terakhir, stok buku tidak mencukupi. Seperti itu. Untuk menambah data peminjaman, kita hanya perlu mengetik call tambah peminjaman. Jadi tadi kita membuat transaksi tadi itu untuk mempermudah kita, sehingga tidak perlu kita mengetik panjang-panjang, kita hanya perlu call peminjaman. Terus, nah ini kita tinggal cari sesuai tabel kolom yang tersedia. Setelah itu nanti dia akan muncul tabel peminjamannya berhasil atau tidak. Nah, kalau berhasil, dia langsung ada message-nya peminjaman berhasil ditambahkan. Nah, misal mau mencari juga, ternyata dia stok bukunya tidak mencukupi atau telah habis. Seperti ini kan dia tadi stoknya habis atau tinggal 1 atau 2 ya tadi. Nah, itu dia akan ambil stok buku tidak mencukupi. Nah, selanjutnya ada manajemen basis data. Manajemen basis data ini nanti kita bisa melakukan proses penyalinan data. Itu jadi data yang ada di database ini kita bisa lihat tabel apa saja yang kita miliki. Kita bisa cari tabel. Nah, lupa ininya kan ini. Nah, tabel ini seluruh yang ada di database ini kita bisa import dengan cara di PHP MySQL atau dengan cara yang di shell ini. Kita bisa membackup-nya dengan cara seperti cara ini, MySQL menu root A11221467. Ini database yang kita ingin backup. Setelah itu tanda lebih dari, terus nama file yang akan kita backup beserta extension-nya. Nanti hasilnya akan dia muncul di sini. Atau kita bisa langsung coba praktekkan MySQL dump, jangan lupa menu root
A11221467 lebih dari, kita beri nama backup database .sql. Oh iya guys, jangan lupa kalau ini kita backupnya di sini itu kita tidak bisa karena nanti ada tampilan error seperti ini. Nah, untuk membackup kita harus keluar dulu. Kita keluar, jadi kita halaman utama di MySQL-nya. Jadi kita bisa langsung ketikkan MySQL dump main root A11221467 lebih dari ini namanya nanti nama file yang kita import atau kita backup. Kita beri nama seperti ini, lalu kita enter. Nah, setelah dia langsung tampilannya seperti ini, berarti dia sudah masuk. Kita bisa cek di sini. Kita cek di SAM-nya. Apakah dia sudah masuk? Nah, ini sesuai dengan tadi yang kita buat. Kita juga bisa melihat ini isinya. Tampilannya sama seperti tadi. Jadi ini hanya backup-annya saja. Misal nanti kita melakukan kesalahan, kita bisa melakukan mengambil data yang telah kita backup. Selain backup, kita juga bisa merestorasi. Seperti tadi, misal file ini ternyata saya menghapus dengan tidak sengaja. Jadi kita istilahnya merestore. Nah, untuk merestore kita hanya cukup membalikkan arah panah yang tadinya ini lebih dari, kita ganti ke kurang dari, dan jangan lupa untuk MySQL-nya tidak usah diberi dump. Jadi MySQL main root A11 221467 kurang dari, terus backup purpose-nya ini. Nah, nanti kita bisa ngecek juga tabelnya yang kita restore. Ini kita bisa cek di PHP MySQL. Ini kita tinggal cek saja. Nanti dia akan muncul tabel yang seperti ini. Jadi sama dengan tabel yang kita backup tadi, sama persis. Selanjutnya itu ada constraint. Untuk nanti restore-nya ini bisa saya tampilkan. Nah, ini tadi saya habis merestore, ini nanti tampilnya sama seperti yang udah kita buat. Jadi tabel yang kita butuhkan tadi kan hanya anggota, buku, detail peminjaman, dan kategori serta peminjaman. Nah, ini misal ini satunya tadi kehapus, nah ini tinggal nge-restart data yang tadi kita backup, itu juga bisa. Selanjutnya yang terakhir itu ada constraint. Constraint itu cara kerjanya seperti batasan. Dengan mendefinisikan sebuah aturan, jadi constraint itu ada aturannya pada level tabel pada umumnya yang ditentukan pada sebuah kolomnya. Jadi kolomnya itu nanti sudah memberikan batasan dan keterangan. Lebih jelasnya ini nanti kita coba. Batasannya itu ada 5 jenis, namun ini tadi saya rangkumkan. Jadi yang pertama itu ada required data. Ini tuh yang ditekankan tuh pada datanya, data yang kita butuhkan. Kita cek yang di ini ya. Kita caranya untuk require data itu tinggal mengalter tabelnya dengan memberikan batasan-batasan data yang kita butuhkan. Jadi data-data yang kita butuhkan, yang awalnya kita defaultnya dia bisa datanya kosong, ini kita ubah menjadi datanya not null. Yang awalnya ini kita lihat bahwa tipe data pada tabel tabel buku itu
pada ID kategori itu dijelaskan bahwa dia boleh kosong nih, yes null kan. Kita ubah, kita bisa dengan cara mengalter tabelnya dengan change kategori. Nah ini kita mengganti yang ingin diganti yang mana. Setelah itu kita ganti yang benar. Nah yang benar namanya kita tetap samakan, tipe datanya kita samakan. Nah kita ganti dengan not null. Yang tadinya kita tidak not null, kita ganti not null. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Dia kok ini? Ya, seperti ini. Jadi dia not null. Untuk selanjutnya kita lihat constraint batasan yang lain, itu ada domain constraint. Untuk yang not null tadi kita bisa cek dengan cara kita masuk dulu, ini belum masuk ternyata. Nah, kita masuk, kita bisa lihat apakah ini benar sudah not null not null atau belum yang ID kategori dengan cara dash buku. Nah, jelas kan ini dia sudah berubah, padahal yang awalnya dia masih bisa kosong. Untuk selanjutnya itu ada domain constraint. Domain constraint itu dia memberikan domain yang sesuai yang kita harapkan. Seperti kolom domain ini, kita beri contoh pada kolom gender ini. Pada kolom ini, kita memberikan batasan bahwa domain dari tabel tersebut itu karakter tunggal yang terdiri dari L dan P. Jadi gender itu hanya ada L dan P. Misal kita ngisinya PL itu juga tidak bisa. Nih, seperti contoh ini. Kita kan sudah mengalter ini tadi, lalu kita mencoba menginsert anggota baru. Ini kita beri nama ini Lukas. Nah, setelah itu kita beri pada gendernya M. Dia otomatis nggak bisa, langsung error. Karena dia tidak sesuai dengan constraint yang kita buat tadi. Constraint yang kita miliki itu ada hanya P dan N. Jadi dia tidak bisa. Misal diberi M. Kita bisa langsung coba praktek. Kita coba isikan tabel anggota. Kita lihat dulu tabelnya apa yang ada di tabel apa aja datanya. Nah, ini hanya 5 ya. Kita coba masukkan lagi dengan cara menginsert into anggota. Lalu kita isikan sesuai urutannya. ID anggota kita isi 6. Setelah itu namanya siapa? Ini anaknya Rudi. Setelah itu kita beri alamat Jalan Merpati. Ya, Jalan Merpati, sudah gitu saja. Setelah itu kita beri nomor telepon. Untuk nomor telepon ini kita isi ngarang saja. Emailnya kita isi ngarang juga. Ini diisi ngarang juga nggak apa-apa ya, karena settingannya tadi string. Kok string varchar. Nah, untuk gender ini, misal kita ngisinya selain P ataupun L, itu kita tidak bisa. Kita coba isi T. Gender apa ini T ya? Nah, dia langsung error. Dia menampilkan bahwa constraint anggota gender itu fail. Untuk anggota berisi untuk kolom gender diisi T itu fail. Kita coba misal kita ganti dengan L karena dia menunjukkan laki-laki. Lalu kita enter. Nah, dia otomatis akan masuk. Kita bisa cek apakah dia benar-benar masuk. Nah, ternyata benar masuk. Selanjutnya entity integrity dan referential integrity. Ini primary key dan foreign key. Karena pada pembuatan tabel awal tadi kita kan sudah memberikan
foreign key dan primary key-nya. Jadi kita tidak perlu menambahkannya lagi. Nah, ini tuh penting. Misal nantinya kita membuat, kita belum ada primary key dan foreign key-nya, kita bisa juga menambahkannya seperti yang ada di PDF. Kok PDF ini? Di drive-nya, di materi. Ini untuk menambahkannya, kita hanya dengan menambahkan add primary key seperti ini, alter tabel. Nah, kalau ini berarti tabelnya kita ubah. Yang tabel kita, misal yang tabel anggota ini belum ada primary key-nya. Nah, kita ubah berarti alter tabel anggota add primary key. Nah, yang mau di primary key kan yang mana? Misal ini ID anggota. Berarti kalau punya saya ini berarti di sininya ID anggota. Nanti langsung dia oke, seperti itu. Kalau punya saya tak tambahin, berarti sudah nggak bisa karena punya saya sudah ada. Nah, seperti itu. Mungkin cukup itu saja, karena ini sudah saya buat semua. Misal saya buat lagi kan juga nggak bisa. Jadi caranya ya simpel itu. Misal foreign key ataupun primary key-nya belum ada, tinggal ditambahkan. Atau bisa juga di drop. Ini seperti ini ya. Nah, terima kasih. Semoga bermanfaat ininya. Misal ada yang bingung-bingung atau apa, bisa langsung komen saja ya di bawah. Terima kasih. Piu.